Saya Akbar melaporkan dari lokasi. Pemirsa, kasus campak di Yogyakarta tercatat mengalami kenaikan di sejumlah daerah termasuk Bantul dan Sleman. Di Bantul, cakupan vaksinasi sudah mencapai di angka 90%. Angka yang seharusnya aman ternyata mengalami kenaikan hingga kini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetap saksikan di Lapis Fakta. Cakupan vaksin di Bantul menembus 90%, tapi kasus campak justru terus melonjak dari 14 kasus pada tahun 2025 menjadi 60 kasus hanya dalam waktu 5 bulan pertama pada tahun 2026. Banguntapan jadi epicentrum menyebar ke 13 kecamatan. Kalau penyebab utamanya, kalau campak itu kan disebabkan oleh virus. Nah, kalau untuk penyebab spesifikasinya itu memang tidak ada. Jadi, kalau virus itu kan menularnya dari orang ke orang. Jadinya peningkatan lonjakan kasus ini karena banyaknya ditemukan suspek atau terduga atau tersangka dari si campak itu sendiri, sehingga kasus penularannya itu meluas karena satu orang itu bisa menyebarkan hingga ke 12 orang. Jadi di Banguntapan itu kita tuh punya lokus. Nah, lokusnya itu adalah lokus yang penolakan imunisasi. Di sana ada beberapa titik yang memang masyarakatnya itu tidak aware dengan imunisasi gitu. Jadi mereka menolak adanya imunisasi rutin. Jadi kasusnya itu ketika ada laporan suspek dari puskesmas atau rumah sakit, mereka wajib mengambil spesimen berupa serum, terus kemudian kami ujikan di laboratorium, terus kemudian keluar hasilnya. Nah, dari hasil tersebut bisa kita lihat apakah dia confirm atau negatif seperti itu. Pemirsa, anak-anak yang lahir pada tahun 2020 hingga 2022 telah melewati masa imunisasi rutin saat pandemi mengganggu layanan kesehatan. Kini mereka rentan tanpa perlindungan penuh. UNICEF mencatat ada 67 juta anak di dunia yang tak divaksin lengkap selama pandemi berlangsung. Ini memicu lonjakan campak global. Dinas Kesehatan Bantul menegaskan ini belum KLB, tapi tetap perlu untuk diwaspadai. Oke, jadi gejala campak itu di awal itu, di hari-hari awal itu tidak khas. Gejalanya bisa menyerupai sakit yang lain. Biasanya gejalanya itu bisa batuk, pilek, sama ada kemerahan di mata. Tapi ini sekali lagi tidak khas ya, jadi jangan mendiagnosis sendiri. Lalu setelah itu demam, disertai demam, dan demamnya pas puncak demam tinggi-tingginya muncul ruam merah. Ruam merahnya itu kalau bahasa Jawanya demblok-demblok gitu. Bahasa medisnya makulopapula, jadi bukan yang bintik-bintik. Dan dia turun ya dari leher ke bawah ke seluruh tubuh. Agak hati-hati karena ada ratusan penyakit dengan gejala mirip campak. Jadi nomor satu, kalau sudah imunisasi pasti jauh lebih aman. Kalau sudah dapat 2 dosis vaksin itu perlindungannya tinggi banget. Gitu. Agak hati-hati karena ada ratusan penyakit yang gejalanya mirip campak. Kalau anak sudah diimunisasi terus muncul demam dengan ruam, apakah itu pasti campak? Belum gitu. Satu itu dulu gitu. Karena di Indonesia semua demam disertai munculnya ruam merah, orang langsung bilang itu gatal. Apa gatal itu campak maksudnya? Apakah pasti campak? Mungkin bisa jadi alergi atau banyak gitu. Artinya banyak sekali. Jadi belum tentu gitu. Jadi diagnosisnya dibenarkan dulu ya campak atau bukan. Terus apakah kok sudah bisa kena imunisasi pasti terlindung 100%? Enggak 100%, tapi 90 sekian persen. Makanya meskipun campak itu penyakit paling menular nomor 1 yang diketahui umat manusia, tidak seheboh COVID kan, karena kan sudah banyak yang dapat kekebalan tubuh dari imunisasi. Sebagian warga menolak divaksin karena keraguan halal dan kepercayaan lokal. Di kota Yogyakarta, seluruh kasus terkonfirmasi berasal dari anak yang tak divaksin. Riset nasional menunjukkan pengetahuan rendah berkorelasi kuat dengan penolakan vaksin. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan menaikkan target ideal menjadi 95%. Kalau
untuk penolakan itu biasanya kita kasih edukasi ya Mbak ke pasiennya, itu nanti efek sampingnya kalau anak tuh nggak dikasih vaksin campak itu seperti apa. Terus misalnya kasih contoh-contoh aja sih ke pasien, kalau anak ini si A kalau nggak dikasih imunisasi campak seperti ini, si B kasih imunisasi campak seperti ini. Jadi supaya untuk bahan pertimbangan si pasiennya itu supaya dia mau ikut vaksin campak. Kalau untuk penolakan itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, karena kan ada keyakinan anak ini nggak boleh diimunisasi karena kalau kayak nyakitin, kalau semacam kayak gitu. Terus bisa juga karena maaf ya yang tadi saya bilang itu ada beberapa orang yang nggak mau vaksin dengan alasan dari keagamaan. Baik pemirsa, imunisasi digencarkan di 27 puskesmas untuk 1.116 anak. Realisasi ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama 404 dari 440 dan 499 dari 531 anak. Progres yang baik tapi belum tuntas. Pendekatan ini melibatkan beberapa tokoh masyarakat, kader, dan rencana perluasan vaksinasi ke tenaga kesehatan. Seiring perkembangan zaman, banyak juga bermunculan berbagai macam penyakit. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan imun kepada anak agar mencegah tertular penyakit melalui vaksin yang disediakan oleh fasilitas kesehatan terdekat. Demikian pemaparan informasi dari kami. Saya Akbar, saya kembalikan ke studio.